Puluhan warga Pemalang yang tergabung dalam elemen gerakan aliansi LSM Anti Kejahatan atau Galak melancarkan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu 20 Juli 2022. Aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan 5 LSM yang tergabung dalam Galak, yaitu LSM Gelang Perak, Aliansi Masyarakat Taman Timur AMTT, Lamdal Bumi Pertiwi Jawa Tengah, Forum Semar Kabupaten Pemalang, LSM Kobra Komando Bersama Rakyat di depan kantor Kejaksaan Negeri Jalan Pemuda Mulyoharjo Pemalang dengan penanggung jawab Slamet Tafsir serta didampingi oleh Imam Subianto SHMH sebagai penasehat hukum Galak. Dalam orasinya Slamet Tafsir menyampaikan bahwa keberadaan dirinya bersama teman-teman yang ikut aksi di kantor Kejaksaan Negeri Pemalang adalah bentuk kegundahan terhadap perkara dugaan korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pemalang berhenti atau mungkin diberhentikan, seperti dugaan tindak pidana korupsi Desa Gelandang, dugaan tindak pidana korupsi Desa Jebet Selatan, dugaan tindak pidana korupsi Desa Panjunan, dugaan korupsi tindak pidana Desa Klareyan. Dugaan kasus tindak pidana korupsi Desa Panjunan, dugaan kasus tindak pidana korupsi Desa Gelandang, dugaan kasus tindak pidana korupsi Desa Jebet Selatan, dugaan kasus tindak pidana korupsi Desa Klareyan. Proses penyidikan dengan kasus tersebut nampaknya berhenti atau mungkin sudah dihentikan, sehingga tidak jelas kabarnya. Jika proses hukum dihentikan dalam faktor adanya transaksi materi, maka saya mengharap bahwa keadilan hukum akan datang. Bongkar apa bongkar? Bongkar apa bongkar? Terima kasih. Saya Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang, kami menuntut apa yang menjadi tugas jabatan Anda, berkomitmen melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Jika Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang tidak mau atau tidak bisa atau tidak becus, maka bagaimana kalau kita meminta kepada pejabat kejaksaan yang lebih di atas untuk memberhentikan Kepala Kejaksaan Negeri? Untuk itu kami berharap Ibu Kepala Kejaksaan Negeri berkenan siap untuk menindaklanjuti perkara yang ditangani di Kejaksaan Negeri Pemalang. Terima kasih. Selanjutnya, satu dua kata-kata dari tim advokasi kami, Bapak Imam SWY SHMH, dipersilakan, yang nanti kemudian kita akan segera menuju di ruang audiensi. Terima kasih. Salam anti korupsi. Jadi mohon kepada APK dalam ini kejaksaan yang tidak salah paham bahwa aksi dari masyarakat ini adalah bagian daripada peran serta masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum juga, apalagi terkait masalah korupsi. Jadi para aksi ini dilindungi oleh undang-undang, ya, bahkan diperintahkan berperan serta untuk membantu pihak kejaksaan segera memproses hal-hal yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat, dan mohon kepada pihak kejaksaan juga harus bisa memberikan penjelasan, karena masyarakat Pemalang ini bukan berarti tidak melek hukum, ya, masyarakat Pemalang tahu aturan hukum yang ada. Gitu. Jadi saya selaku warga masyarakat Jebet itu melaporkan tentang dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan program PTSM. Sudah berjalan 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Saya tahu bahwa terlapor atau oknum kades itu sudah menjadi tersangka. Namun sampai pagi hari ini belum ada sikap tegas dari kejaksaan untuk menahan oknum kades tersebut. Informasi dari beberapa teman dan
Saya laporkan adalah bahwa Kades itu melakukan penyelewengan baik yang bersumber dari APBD maupun dari swadaya atau istilah di APH adalah pungli, Bapak. Kalau dari APBD itu kan per bidang 150.000, sedangkan pungutan atau swadaya atau istilah itu pungli itu 250. Kalau untuk kuota bidang yang ada di Jepang Selatan kurang lebih 1.300. Jadi setelah saya investigasi ke beberapa panitia PTSL, termasuk saya konfirmasi dengan Ketua PTSL, Saudara Tukiman, beliau tidak tahu tentang pedumnya, sehingga ketika kami ke masyarakat, satu contoh patok Bapak, patok ini kan menjadi item ya, item tentang program PTSL. Patok itu tidak dibelikan oleh panitia, sehingga penerima manfaat PTSL membeli patok sendiri-sendiri. Kemudian ada beberapa lagi temuan, satu contoh ketua RT yang itu dalam program PTSL itu tanda tangannya juga didengkul, dipalsukan. Itu masuk laporan pemalsuan tanda tangan atau tidak? Tidak, tapi masuk di kejaksaan. Jadi artinya yang bersangkutan yang dipalsukan tanda tangannya itu tidak mengambil langkah hukum. Tentu agar Kejaksaan Negeri Pemalang mengambil langkah tegas sehingga rasa keadilan bisa kami dapat, karena kami jujur sebagai pelapor agak merasa prihatin ketika oknum Kades sudah menjadi tersangka tetapi tidak ditahan. Itu akan menjadi presiden buruk bagi peradilan di Pemalang khususnya. Yang kami tuntut atau yang kami sampaikan kepada pihak Kejaksaan Negeri melalui Kajari bersama staf jajarannya menyampaikan siap untuk menegakkan supremasi hukum di Pemalang tercinta ini. Kemudian siap akan menindak tegas anggota atau staf atau jajarannya jika terdapat anggota-anggota yang bermain terusap-terusup sendiri. Kemudian Ibu Kajari menyampaikan bahwa perkara-perkara tindak pidana korupsi seperti Desa Panjunan, Desa Gelandang, Desa Jebet Selatan, kemudian Desa Klarean, itu proses tetap jalan, namun demikian mengedepankan mekanisme prosedur sesuai dengan aturan. Kemudian kami tadi bersepakat untuk tetap mengawal proses perkara-perkara tindak pidana korupsi di Pemalang itu biar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Karena korupsi salah satu dampaknya adalah jalan-jalan itu menjadi rusak. Itu salah satu dampak adanya korupsi. Dan mohon maaf kepada teman-teman media, kami tidak bisa mengapresiasi lebih dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kerjasamanya. Selebihnya biar ditambahi oleh tim advokasi dari kami, Saudara Imam SBY SHMH. Satu kasus-kasus perkara tindak pidana korupsi untuk yang disampaikan kepada kami itu satu Desa Panjunan. Prosesnya ini sedang dimintakan kepada APIP untuk dihitung. Kemudian Jebet Selatan itu kasusnya sudah dimunculkan tersangka. Tersangkanya siapa, kami belum mendapatkan informasi. Kemudian Gelandang dan satu lagi mana ya tadi ya? Bukan. Klarean itu dalam proses dan Gelandang itu juga dalam proses. Jadi tidak benar bahwa kasus ini dihentikan.
Kemudian Pak, soal isu pemberian fasilitas dari Pemkab kepada Kejari, bagaimana sih jenengan menyoroti ini? Satu, bahwa ada masyarakat yang melaporkan kepada gubernur, kemudian gubernur merespon, kemudian merekomendasikan atau menugaskan, mendelegasikan kepada inspektor prop untuk segera mengusut. Nah, salah satu poin yang menjadi tugas daripada tim auditor itu adalah ada dugaan fasilitas dari Bupati Pemalang kepada Kejaksaan Negeri, dan hal ini itu tidak dibenarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri. Tuntutan kami agar Kepala Kejaksaan Negeri itu menindaklanjuti kasus-kasus penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sudah masuk di Kejaksaan Negeri. Gitu. Jangan sampai hanya karena jual beli hukum itu dihentikan. Proses lanjut tuntas sampai siapa yang nanti akan menjadi tersangka. Itu tuntutan kami. Makanya kami tadi menyampaikan kepada Ibu Kepala Kejaksaan Negeri, jika Ibu Kepala Kejaksaan Negeri yang sekarang itu tidak mau, tidak berkenan, tidak enggan untuk melakukan penegakan supremasi hukum, maka kami meminta dengan hormat untuk mundur. Tapi sampai detik ini kami masih percaya kepada beliau dalam rangka komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Pemalang. Tadi dari kegiatan aksi masyarakat Pemalang ya, tentang masalah kegiatan anti korupsi ya. Intinya bahwa kita sadar semua bahwa masyarakat Pemalang bukan tidak tahu hukum, tapi melek hukum ya. Artinya bahwa masyarakat Pemalang ini berkewajiban ya secara langsung bersama-sama untuk berperan serta sebagai masyarakat ikut serta penegakan supremasi hukum atau melaporkan tindak-tindak pidana korupsi kepada KPK, khususnya Kejaksaan saat ini yang sedang menangani kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat Pemalang seperti itu. Ketika menjadi tersangka sudah ditahan belum, Pak? Untuk status tersangka ini ada, kalau kita bicara hukum acara, ada hak tersangka untuk mengajukan permohonan di penahanan di luar ya. Jadi kalau tadi disebutkan sama pihak Kejaksaan bahwa ada penetapan tersangka terhadap aduan yang di Jeput Selatan, kita sebagai praktisi hukum memahami bahwa ada hak tersangka untuk mengajukan penangguhan penahanan, itu boleh ya. Sepanjang nanti ketika pihak Kejaksaan sudah mulai tahapan-tahapan proses ke peradilan, tentunya tersangka tetap ditetapkan sebagai terdakwa, dan kemungkinan untuk mengajukan permohonan masih bisa dilakukan permohonan penahanan di luar. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Bersinergi dengan aliansi rakyat Pemalang menggugat. Di antaranya Desa Panjuran, Desa Jeput Selatan, Desa Gelandang, Desa Pelarian. Itu berkomitmen untuk mengawal proses-proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi agar tidak, baik di desa maupun di OPD, untuk tidak berhenti hanya karena jual beli hukum, transaksi materi.